Selamat pagi, salam budaya. Senang sekali di pagi yang cerah ini kita dapat bertemu dalam acara talk show Pameran Seni dan Budaya SLB Negeri 1 Yogyakarta dengan tema Meretas Keterbatasan. Sebuah pameran seni dan budaya hasil karya anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita. Tentunya talk show ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada narasumbernya. Di samping saya sudah hadir dua narasumber yang akan menemani kita semua berbicara tentang apresiasi karya seni anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ratih Artika yang akan memandu talk show pada pagi hari ini dengan ditemani oleh dua narasumber. Selanjutnya akan saya sapa dua narasumber talk show. Yang pertama, yang terhormat Bapak Muhammad Roshid Ridho. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Yang kedua, Ibu Vitalis Triutami Herniastuti. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Langsung saja kita mulai talk show ini karena saya sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan untuk kedua narasumber. Sebelumnya, Pak Roshid ini dari Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta, dan Ibu Vitalis yang biasa dipanggil dengan Ibu Tuti adalah orang tua dari Hadian, siswa SLB Negeri 1 Yogyakarta. Sebelumnya tadi kan Bapak dan Ibu sudah melihat langsung karya dari siswa-siswi kami. Nah, pertanyaan ini Pak, yang pertama ingin kami sampaikan, apa saja yang dilakukan untuk menumbuhkan apresiasi seni pada anak? Jadi ini sebuah event yang luar biasa ya Mbak. Event yang luar biasa yang dilaksanakan oleh SLB Negeri 1 yang pastinya tujuan utamanya adalah untuk memantik potensi-potensi yang ada di peserta didik. Dan ini merupakan strategi yang jitu sekali yang telah dilakukan oleh SLB Negeri 1 dan juga terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Ratih, bagaimana untuk bisa menggali potensi ya. Itu harus dilakukan secara berkesinambungan dan juga harus ada tolak ukurnya. Dan tadi sempat berbincang-bincang dengan Ibu Kepala SLB bahwasanya ternyata di masa pandemi ini ternyata proses pembelajaran tetap berlangsung. Iya, benar sekali. Tetap berlangsung, padahal otomatis namanya pembelajaran di masa pandemi itu kan dilakukan secara daring. Iya. Tanpa ada pendampingan langsung dari ibu atau bapak guru kepada peserta didik. Peserta didik itu. Dan ini saya kira juga suatu terobosan yang luar biasa yang perlu untuk tetap dilakukan secara berkesinambungan walaupun nantinya itu pandemi itu telah berakhir, karena dengan adanya tugas-tugas dari ibu guru, bapak guru yang intinya adalah untuk mengasah potensi dari adik-adik, dengan pelaksanaannya itu dilakukan di rumah, maka kemandirian itu akan tumbuh, akan berkembang. Kemudian pemikiran adik-adik akan tambah luas karena mereka merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab dia. Iya. Dan juga sekarang tidak ada guru pendamping yang selalu ada di sisinya, maka otomatis mereka akan bekerja lebih keras, berpikir lebih keras, dan itu akan menstimulus rangsangan terhadap otak tentunya. Iya, dan insya Allah dengan kegiatan seperti ini akan mempercepat proses dari pengembangan potensi dari para peserta didik. Terima kasih Pak. Selanjutnya kalau Ibu Tuti ini bagaimana Bu? Apa saja yang dilakukan untuk menumbuhkan apresiasi seni pada anak berkebutuhan khusus? Terima kasih ya Bu Ratih ya. Iya, Bu, monggo Bu. Yeah.
Untuk menumbuhkan apresiasi anak terhadap seni, itu yang pertama peran orang tua itu harus, apalagi sekarang saat masa pandemi seperti ini, sekolah harus di rumah ya, sekolah harus di rumah, maka peran orang tua ini diperlukan sekali. Untuk menumbuhkan apresiasinya, orang tua harus banyak-banyak menyanjung, memberi sanjungan, memberi hadiah terhadap apa yang sudah anak saya lakukan. Reward ya Bu ya. Reward Gitu ya. sebagai rewardnya gitu. Misalnya hadiah tidak harus berupa barang, ya kan? Berupa misalnya, ayo nak kita makan bareng, biarpun itu hanya pakai sayur bayam atau kita makan bersama. Terus, wah dia pasti oke Bu, saya besok mau bikin lagi. Nah, apalagi hadiahnya? Wah bagus karyamu. Oke, saya kasih hadiah lagi. Apa? Minta ini Bu, ibu beli pot aja, nanti tak gambarin di situ. Nah itu sebuah sanjungan atau hadiah yang saya berikan kepada anak-anak untuk menumbuhkan apresiasi. Selanjutnya, setelah tadi melihat Bapak keliling melihat karya-karya anak, Ibu juga sudah melihat nggih, apalagi Ibu terjun langsung karena Hadian juga salah satu seniman yang ada di sini ya. Ini bagaimana Pak kesan Bapak melihat karya seni anak berkebutuhan khusus? Yang impresi yang saya sampaikan pada Ibu Kepala tadi saat saya berkeliling, itu saya kaget, terkejut, terheran-heran. Tidak menyangka ya Tidak Pak? menyangka. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Ternyata dalam keterbatasan itu, kalau memang ada komitmen untuk bekerja keras, maka semuanya akan menuju kesempurnaan. Bayangkan saja contohnya yang Ibu Ratih sebagai guru batik ya, saya tidak percaya iya, Pak? tidak percaya, karena saya sendiri pernah membatik juga, mencoba saat workshop di museum bersama dengan komunitas, itu bagian dari kegiatan publik museum. Itu memang ya tidak mudah membatik itu. Bagaimana kita membuat pola di kain, kemudian juga bagaimana keserasian dalam pewarnaan, kemudian juga kerapian dalam mencanting itu ini tidak mudah. Dan ternyata dengan kondisi keterbatasan seperti itu, kalau memang ada yang mengarahkan, kemudian ada yang mendampingi, juga ada support, dan luar biasa sekali tadi yang disampaikan Bu Ratih bahwanya memang support dari orang tua itu adalah kunci utamanya, dan ini merupakan bagian suatu tanggung jawab dan kewajiban sebagai insan manusia untuk saling membantu, untuk saling bisa mewujudkan sebuah kesempurnaan, walaupun nantinya dalam proses ini itu tetap ada namanya pendidikan formal, tapi ujung-ujungnya segala sesuatu pengembangan itu utamanya di keluarga. Karena di sekolah, bayangkan aja, sekolah itu paling dari pagi jam berapa sampai jam berapa, selebihnya sampai kan pukul 2 iya siang. Dan tadi dididikan juga kekagetan saya Bu Ratih, ternyata sudah ada peserta didik yang sudah memproduksi dan juga memasarkan sendiri secara daring. Itu kan juga luar biasa sekali. Benar. Karena tujuan dari pembelajaran di SLB, saya kira ujung-ujungnya adalah untuk membentuk kemandirian dari para peserta didik. Jadi nanti setelah memasuki fase akhir, katakanlah lulus, itu bisa bekerja, menghidupi sendiri, bekerja sendiri, bisa memberikan keputusan sendiri dan lain sebagainya.
Luar biasa, terima kasih Bapak. Kalau Ibu bagaimana Bu? Apalagi Ibu kan adalah orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, tentunya kan lebih tahu ya Bu bagaimana cara mendidik anak berkebutuhan khusus. Bagaimana Bu cara menumbuhkan rasa percaya diri khususnya pada Hadian? Baik Mbak Burate, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak ABK khususnya, saya mempunyai trik. Pertama, orang tua tidak malu. Kita bawa anak kita kemanapun, ya, terutama yang banyak masyarakat atau tokoh-tokoh, kita ajak ke sana anak-anak kita. Kita tidak harus malu punya anak yang kurang. Ya kan? Nah, dari situ anak-anak nanti akan tumbuh rasa percaya dirinya. Lama-lama saya lepas, akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Lalu dia, oh ini hasil karyaku loh. Pernah suatu ketika saya ajak dia untuk jalan-jalan ke Museum Sonobudoyo. Ayo nak kita lihat pameran apa Bu? Gitu. Oh gitu. Terus dia tanya. Terus ada turis kebetulan yang ikut nonton. Nah di situ dia bisa berkomunikasi dengan turis itu. Luar biasa. Entah dengan bahasa isyarat atau apa nggak tahu saya. Saya dari jauh. Oh ternyata dia bisa ya berkomunikasi dengan orang lain, punya rasa percaya diri ya untuk bisa ngomong dengan orang lain. Gitu. Jadi itu lalu tumbuh yang lain. Misalnya saya lepas juga pelan-pelan. Saya dengan tokoh masyarakat atau siapa entah dari tingkat RT, RW, RP, saya lepas sendiri. Apalagi dengan guru-guru. Saya lepas silakanlah ngomong. Tidak harus saya dampingi. Gitu. Jadi itu rasa percaya dirinya mulai muncul. Dan perlu Bapak ketahui juga bahwa Hadian ini pernah menjuarai juara 1 renang gaya dada Peparda 2 DIY tahun 2019, kemudian juara 3 renang gaya bebas Peparda 2 DIY tahun 2019, dan juga juara 1 menghias nasi goreng dalam rangka Jambore PKPLK tahun 2019. Hadian ini juga salah satu seniman ABK Pak. Pernah pameran seni lukis perspektif di Museum Sonobudoyo tahun 2018, kemudian menjadi peserta pameran seni disabilitas di Purwokerto, Jawa Tengah, dan ini akan mengikuti serangkaian kegiatan Art Jogja ya Bu ya? Oh, Art Jogja. Ya. Di tahun ini. Juli besok. Ini baru persiapan Mbak. Jadi ini merupakan sebuah role model dari sebuah keluarga di mana ada anugerah anak dengan keterbatasan, tetapi dengan tanggung jawab besarnya, Bu Ratih itu bisa mempompa semangat Mas Hadian, ya Bu. Karena memang Bu Tuti. Ada peran guru nggak bisa Pak. Dengan memberikan rangsangan kepercayaan diri itu menjadi salah satu kunci. Adik itu bisa lepas untuk berkreasi, karena ini kan potensinya jelas terlihat sudah di seni dan khususnya olahraga. Ini patut dicontoh oleh orang tua yang dimana diberikan anugerah anak dengan kebutuhan khusus, bahwasanya dengan bekerja sama sesama keluarga, kemudian saling support, dan yang penting lagi tadi disampaikan Bu Tuti, ya, Bu Tuti, itu tidak perlu malu, itu juga merupakan kunci. Dengan mengajak ke tempat-tempat wisata yang bisa merangsang untuk bersosialisasi, kemudian di acara-acara keluarga juga berkepentingan dalam usaha menumbuhkan kepercayaan diri, dan juga agar bisa mulai terbiasa bersosialisasi di masyarakat umum. Itu juga strategi yang luar biasa yang disampaikan oleh Bu Ratih. Bu Tuti lagi. Aduh Bapak, teringat nama saya terus ini nanti. Sampai rumah ingat saya
pertanyaannya terus panjang banget tapi. Baik, selanjutnya ini masih banyak sekali Pak, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Jadi bagaimana Pak kalau dengan tanggapan Anda tentang keunikan karya lukis atau seni rupa dan keterampilan anak berkebutuhan khusus? Tentunya kan pasti berbeda dengan anak pada umumnya nggih. Bagaimana Pak tanggapan jenengan tentang keunikan karya dari anak berkebutuhan khusus? Kalau saya melihat pertama adalah terkait dengan kesempurnaan hasil ya. Tadi saya terkesan dengan ristik ya. Ada kristik. Kristik ya. Itu kan suatu proses yang rumit, detail, telaten, dan membutuhkan waktu. Tidak serta-merta 1 jam, 2 jam atau bahkan sehari selesai kan enggak. Itu kan butuh ketelatenan karena juga di situ ada pola tertentu, ada kombinasi warna benang tertentu sehingga membentuk suatu gambar yang menarik. Bentuk dan gambar. Iya, itu kan sebuah hal yang unik bagi saya karena saya awam terkait dengan informasi terkait dengan anak berkebutuhan khusus ya. Tapi setelah kesini dan melihat itu, ini menjadi hal yang unik karena ini uniknya adalah suatu hal yang luar biasa karena ini juga menjawab dari persepsi yang salah dari masyarakat bahwasanya orang berkebutuhan khusus itu tidak bisa menghasilkan sebuah pekerjaan yang maksimal. Katakanlah saya sendiri untuk membuat karya seperti itu, saya belum tentu bisa ya Bu Tuti, Mbak Rati. Iya, memang Pak. Jadi memang anak nantinya akan dituntut bisa ketika selesai atau lulus dari sekolah luar biasa, anak bisa mandiri, bisa mempunyai bekal keterampilan yang nantinya bisa dikembangkan setelah mereka lulus. Itu saya kira juga sesuai dengan dengan arahan dari Mas Menteri ya, Pak Nadiem, bahwasanya dalam proses pembelajaran itu orientasinya adalah tujuan akhirnya. Iya, betul sekali. Tujuan akhirnya itu apa? Kalau di SLB kan tujuan akhirnya untuk membentuk kemandirian peserta didik, biar bisa mandiri, bisa bekerja sendiri, dan juga bisa memutuskan terkait dengan hidupnya itu sendiri, mau seperti apa ke depannya dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Terima kasih Bapak, jawaban yang sangat-sangat luar biasa tanggapannya. Ini kemudian saya ke Bu Tuti nih ya Bu. Bu, motivasi apa sih Bu yang bisa Bu Tuti sampaikan kepada orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus? Terima kasih Bu Rati. Yang pertama, untuk orang tua yang mempunyai anak istimewa, pesan saya pertama, jangan malu. Anak kita pasti bisa. Bisa apa saja. Kemudian ayo kita bersama-sama menumbuh kembangkan anak-anak kita supaya bisa berprestasi, bisa menghasilkan sesuatu untuk bangsa kita ini ya. Jangan malu, yang jelas itu jangan malu. Ayo kita bersama, anak-anak kita pasti bisa. Selanjutnya, dengan tanggapan masyarakat yang kurang terhadap anak berkebutuhan khusus, bagaimana Bu? Agar anak-anak ini bisa diterima di masyarakat luas. Anak-anak kita itu punya potensi untuk masyarakat. Jangan kesampingkan anak-anak ABK ya. Dia bisa untuk bersosialisasi, bisa untuk bekerja bersama, bahkan untuk ikut gotong royong dalam masyarakat pun bisa. Untuk anak-anak ABK bisa Mbak, saya yakin. Terima kasih Bu. Ini selanjutnya saya akan lemparkan ke Pak Roshid, saya lemparkan. Yang tangkap apa ini? Iya. Jadi untuk Bapak sendiri nih Pak, motivasi apa juga yang akan Bapak sampaikan ke orang tua di luar sana yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Selanjutnya,
motivasi apa yang akan Bapak sampaikan untuk anak berkebutuhan khusus itu sendiri agar mereka percaya diri dengan kemampuannya? Ini adalah sebuah tanggung jawab dan sebuah kemuliaan bagi orang tua yang bisa mendidik anak-anak, apalagi anak-anak yang istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus, dan tentunya mereka punya landasan yang kuat terkait dengan anugerah ini. Selanjutnya bahwasanya untuk membentuk hasil yang maksimal itu tentu saja peran orang tua dengan kesabaran dan keteladan, kemudian tanpa ada rasa malu di hadapan masyarakat, itu merupakan beberapa kunci yang harus dilakukan oleh orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya menaruh rasa hormat dan salut pada Ibu Tuti dan juga Bapak yang telah memberikan sebuah contoh role model bagi orang tua yang ada di rumah, bahwasanya sebagai orang tua itu tanggung jawab utama itu bahasa Jawanya itu harus bisa memberikan modal berkelanjutan atau modal selanjutnya. Jadi seumpamanya orang tua itu mesti kan ada batasnya ya, sudah tiada, nantinya anak itu sudah bisa mandiri bisa bekerja sendiri, tidak merepotkan saudara, tidak merepotkan. Itu adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh orang tua agar nantinya anak juga bisa hidup dengan terus semangat dan mempunyai kepercayaan diri di masyarakat tanpa menggantungkan orang lain. Luar biasa, terima kasih Bapak dan terima kasih Ibu. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga ini bisa menginspirasi orang tua di luar sana yang punya anak berkebutuhan khusus. Harus tetap percaya diri, tetap optimis ya, agar anak-anak ini nanti tetap berprestasi, mandiri dan juga bisa diterima di masyarakat umum. Baiklah pemirsa, demikian acara talk show pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa yang telah berkenan mengapresiasi karya anak berkebutuhan khusus, khususnya tunagrahita, dan memotivasi orang tua di luar sana yang punya anak berkebutuhan khusus, dan juga anak-anak berkebutuhan khusus untuk terus berkarya dan membangun rasa percaya diri. Seni adalah impian yang tiada batas. Sebuah kesenian adalah penghancur tembok ketidakmampuan atas keterbatasan kenyataan yang ada dalam kehidupan. Seni dapat mengandalkan imajinasi sekalipun ia tidak mungkin, akan tetapi tetap menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati. Saya, Rati Artika, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.